Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel MS28. Oke, alhamdulillah pemirsa, kali ini saya berkesempatan lagi untuk buat video. Dan pada video kali ini saya akan mengganti tabung minyak rem dan minyak rem belakang Honda Supra GTR saya, pemirsa. Oke pemirsa, ini tabung minyak remnya sudah ada. Jadi ada dua part yang saya ganti. Ini yang pertama tabung minyak remnya ini. Nah, oil cup tuh, sama yang di atasnya ada yang plastik ini nih, yang buat nutup di atasnya. Sebelumnya ini di dalamnya ini ada lagi tuh yang warna putih. Nah, itu yang saya ganti. Jadi dua part itu yang saya ganti, sekalian saya mau ganti minyak remnya, pemirsa. Oke, kita lanjut kuras dulu minyak remnya, pemirsa. Oke pemirsa, jadi kita buka dulu ini si anunya buat kuras minyak remnya. Kita buka dulu. Ini ada karetnya, kita buka. Nah, kita buka, terus kita pasang dulu selangnya ini, pemirsa. Kenapa? Biar ndak luber ke lantai. Jadi saya pasang dulu, pemirsa ya. Oke, kita pasang, pemirsa. Jadi ini agak seret dia punya selangnya ya, karena ukurannya. Jadi dipencet-pencet begini aja. Nah, ini udah nyambung selangnya. Nah, terus kita buka pakai kunci ring 8. Nah, kunci ring 8 kita buka si nepelnya ini, si baut tempat kurasnya. Nah, jadi kita buka dulu si nepelnya ini, baut tempat kurasnya. Kita kasih masuk dulu kunci ring 8-nya. Agak keras juga. Nah, itu minyaknya udah mulai keluar, pemirsa. Tuh, kentara nggak? Nah, kentara. Kita tampung di sini. Kalau mau cepat sih bisa dipancing pakai spoit ya. Saya sudah ada spoit sih buat mancing. Jadi kita buka dulu di sini, taruh aja sini, tidak keluar sendiri. Kalau mau dipancing sih pakai anu, kita tindis remnya. Buset, kotor juga ya minyaknya. Kotor, udah layak ganti memang ini minyak remnya. Ini kotor banget. Oke, karena ini sudah terbuka, saya mau buka dulu yang di tabungnya, pemirsa. Nah, oke pemirsa, jadi buat buka si tabung minyak remnya ini, paling pertama yang harus dilakukan itu buka ini pakai kunci T8 sebenarnya kalau mau gampang. Cuman karena saya tidak bawa, jadi saya pakai ring 8 juga. Caranya gimana? Masukin ke bawah sini. Nah, diselipin aja. Tarik posisinya ini. Nah, terus nanti ditarik ke sebelah kiri, ditarik aja. Tunggu dulu pemirsa, ini kebalik ini. Nah, balik. Ini tapi agak susah emang ini, tapi bisa. Tadi sudah saya coba sebenarnya. Enggak jatuh. Nah, dikit. Aduh, nggak kentar ya. Nah, jadi gini posisinya, gini, terus ditarik aja. Cari posisinya biar kalau keras gampang dibuka. Nah, ini tadi sudah saya longgarin biar jadi contoh aja buat pemirsa kan. Nah, ini udah longgar. Aduh, susah juga. Intinya seperti itu lah pemirsa. Saya lanjut dulu buat buka ini, pemirsa. Oke pemirsa, ini sudah terbuka. Ini bautnya dia, baut ukuran 8. Mana nih? Nah, inilah bautnya. Ini sudah posisi sudah terbuka. Jadi kita udah bisa keluarin kayak gini. Nah, biar
gampang dibukanya nanti nih si tabungnya. Oke pemirsa, bautnya sudah terbuka satu ini. Awalnya saya mau buka dulu tutupnya ini, katanya udah PC ini. Itulah kalau ini tabungnya udah layak banget diganti karena plastiknya juga udah lapuk kayak begini. Jadi saya mau buka dulu lewat sini dulu, terus saya mau akali dulu ini gimana caranya saya mau buka ini. Oke, saya lanjut dulu pemirsa. Saya buka dulu. Oke pemirsa, akhirnya baut yang satunya sudah keluar. Aduh, ini parah banget pemirsa. Ternyata ini sudah lapuk banget, ini udah layak banget untuk diganti pemirsa tabungnya remnya. Alhamdulillah sekarang sudah terbuka ya kan, sudah terbuka. Ini ada karetnya di dalam. Ini tadi saya akali aja, jadi saya gerinda pemirsa. Jadi bagian sininya saya gerinda terpaksa karena plastiknya ini sudah lapuk. Sedangkan ini ada mata bautnya di dalam, jadi mau tidak mau harus saya gerinda. Alhamdulillah ini sudah keluar pemirsa ya, sudah terbuka. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke tahap selanjutnya pemirsa. Oke pemirsa, kita bersihkan dulu ini karet tampungan minyak remnya ini kita bersihkan. Kondisinya sih masih bagus, jadi saya putuskan untuk pakai lagi. Bersihkan dulu pemirsa, lap-lap aja. Oke pemirsa, jadi kita unboxing dulu tabung minyak remnya yang baru. Bismillah, kita unboxing yang baru. Ini udah layak banget sih, soalnya ini dari awal motor saya dibeli belum pernah ganti tabung minyak remnya. Tapi kalau minyak rem sudah pernah ganti sekali lah. Jadi ini tabung minyak remnya beda banget sama yang lama nih. Jauh banget perbedaannya. Ini sudah retak-retak. Pemirsa lihat, itu sudah retak-retak. Sedangkan ini yang baru masih bening ya, nama juga barang baru. Ini harganya gue lupa berapa, nanti saya spill harganya ya, saya cantumkan di video, lupa saya harganya. Oke, saya lanjut dulu pemirsa, langsung ke selang yang tadi. Oke, saya pasang dulu pemirsa. Oke pemirsa, kita pasang dulu di sini. Kita pasang terlebih dahulu ini, biar mantap. Terus kita lanjut isi minyak ringnya. Ini sudah terpasang, tinggal ininya pemirsa. Pasang pemirsa, seperti yang tadi. Ini agak susah di sininya pemirsa. Oke pemirsa, ini sudah terpasang. Terpasang pemirsa, seperti yang sebelumnya. Jadi next kita mau isi minyak remnya dulu pemirsa. Oke pemirsa, saya lupa tadi unboxing ini yang plastik yang satunya, yang tadi ini part baru juga. Baru juga kita unboxing. Jadi ini yang saya maksud pemirsa, yang di atas, yang sebelum penutup luarnya ini juga saya ganti pemirsa. Ini nampakannya. Oke pemirsa, saatnya kita mau lanjut ke tahap bleeding minyak remnya. Jadi kita mau bleeding minyak remnya. Sebelum kita bleeding, kita pasang dulu sementara si tabung minyak remnya ini ke bracketnya. Oke, saya pasang dulu pemirsa. Gini aja dulu, yang penting gini aja dulu pemirsa. Jadi gini aja dulu pemirsa, yang penting kepasang dulu biar enak bleeding minyaknya. Oke, saya lanjut pemirsa. Oke pemirsa, jadi ini dia minyak remnya. Minyak rem ori sih saya pakai. Kita lanjut pengisian. Ini
sekedar info pemirsa, ini minyak rem yang lamanya. Nah, itu kotor banget, nggak tahu kok bisa kotor ini ya, mungkin karena terlalu lama ya. Terakhir saya ganti tahun 2021. Iya, sekarang 2024. 2021 bulan berapa itu? Bulan awal 2021, bulan 3 kalau nggak salah. Nah, kali ini baru saya ganti lagi karena baru sempat saya. Nah, jadi kotornya seperti ini. Dan ini tadi dia penutupnya yang plastik itu ya, yang lama ini. Nah, ini kotor juga. Ini ada kayak debu, kayak itu lumpur-lumpur debu gitu. Nah, jadi seperti itu pemirsa, kurang lebih kotor. Oke, saya lanjut dulu pemirsa, buka minyak remnya. Ini keras sekali, jadi saya buka dulu pemirsa. Nah pemirsa, ini minyak remnya sudah saya buka tuh. Jadi kita mau isi di tabung penampungannya dulu. Oke pemirsa, ini saya sudah isi di spoitnya. Sebenarnya nggak perlu sih pakai begini, bisa iya bisa enggak, tapi saya pakai aja biar enak, biar banyak masuknya dulu. Nah, kita semprot dulu, masuk. Kita kasih penuh. Nah oke pemirsa, itu sudah penuh tadi. Berarti kita buka dulu bautnya, baut pembuangannya yang di kaliper. Kita buka dulu pemirsa. Oke, kita buka, kita longgarin. Kalau bisa sih sampai di sambil ditekan-tekan remnya. Tunggu dulu pemirsa. Kita buka, kita tekan remnya ya pemirsa di depan, biar proses bleedingnya cepat. Nah, oke pemirsa, ini sudah mulai terisi minyaknya. Jadi kita lihat di sini, kalau dia sudah tidak ada gelembungnya, berarti proses bleeding sudah selesai. Nah, kita ulangi sekali lagi. Jadi gini pemirsa. Nah, ini kan sudah low di sini. Sudah sudah kurang lagi minyaknya. Nah, berarti kita tambah lagi pemirsa minyaknya untuk melakukan proses bleeding, supaya kita pastikan di saluran minyak rem itu tidak ada gelembung udara lagi. Oke, kita isi lagi minyaknya. Oke pemirsa, minyaknya sudah penuh lagi. Kita ulang lagi proses yang sama untuk kedua kalinya. Jadi kita buka lagi, terus kita pompa remnya. Nah oke pemirsa, saya rasa sudah cukup ini. Jadi tandanya bleeding berhasil itu di bagian selang yang ini, itu sudah tidak ada gelembung udara lagi. Nah jadi remnya juga sudah keras. Nah ini sudah keras. Tadi tuh udah dalam banget waktu minyaknya keluar kan. Ya alhamdulillah sudah aman. Oke, kita lanjut proses isi, kasih penuh tabungnya. Ini agak kurang lagi, kita penuhin lagi, terus kita pasang tutup tabungnya. Oke pemirsa. Oke pemirsa, jadi kita isi setengah gitu aja, terus kita mau masukin karetnya lagi pemirsa. Nah, gak usah penuh, karena nanti kalau udah karetnya udah masuk, pasti minyaknya naik. Nah, kayak gini contohnya, naik dia. Entah kini kepenuhan atau enggak, ya inilah. Oke, kita lanjut pasang tutupnya pemirsa. Nah ini ya pemirsa, tutupnya yang baru.
Oke pemirsa, kita lanjut pasang tutup paling luarnya. Kita pasang, habis itu kita buka dulu ini. Karena kita mau pasang baut yang dua ini, berarti harus kita kasih keluar dulu pemirsa. Yang penting ditekan biar si minyaknya nggak keluar. Oke, saya lanjut dulu pemirsa. Oke pemirsa, sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang kembali baut 8-nya. Oke pemirsa, alhamdulillah pekerjaan kita sudah selesai. Pasang tabung minyak rem yang baru sama ganti minyak rem sekalian. Nah, jadi ini tadi sisa bleedingan minyak remnya kotor. Itulah kotor pemakaian, wajar. Makanya kita ganti. Nah, jadi saran saya kepada pemirsa yang punya Supra GTR atau motor-motor Honda yang punya cakram belakang, ini tabungnya ini harus diperhatikan supaya tadi tidak seperti kayak saya mau buka bautnya malah nggak bisa, harus digerinda dulu biar bisa dibuka bautnya. Ini sudah lama juga sih, 6 tahun dari 2018 baru kali ini saya ganti. Nah, maka dari itu perhatikanlah, ini harus diganti mungkin di bawah 5 tahun kayaknya. Intinya kita lihat fisiknya aja, kalau udah ada retak-retak terus udah memang rasanya tuh layak untuk diganti, ya langsung ganti aja biar ndak susah nanti bukanya. Nah, atau kalau kalian mau pakai yang model variasi atau yang model aftermarket ya bisa juga, terserah pemirsa. Kalau saya sih masih demen yang ori. Oke pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.